Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya. Mungkin tiap daerah menyebutnya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya wewe gombel, wewe gambel, kalong wewe, atau bahkan ada daerah yang menyebutnya kuntilanak. Meskipun wewe dan kunti itu beda makhluk aslinya. Mari sebelum lanjut ke pengalamanku ini, kita samakan dulu persepsi tentang makhluk yang pernah turut serta menjadi bagian perjalanan hidup dan menjadi salah satu pembentuk karakterku sampai hari ini. Dibentuk karakternya oleh kolong wewe, respect. Wewe, begitulah di daerahku menyebutnya. Sejenis makhluk berambut panjang dengan kondisi wajah yang sudah tidak beraturan. Di setiap daerah, makhluk ini diceritakan secara berbeda-beda dan dengan motif kemunculan dan kepergian yang berbeda pula. Ada daerah yang mengatakan kalau wewe menculik anak kecil untuk peringatan kepada orang tua. Ada juga daerah yang mengatakan wewe menculik anak untuk disesatkan di suatu tempat hingga mati kelaparan dan lain sebagainya. Intinya, makhluk ini hobi menculik anak. Dan seperti Bang Andri dan Neng Ara bisa kira-kira, karena dari awal gue bicara tentang wewe, maka pengalamanku kali ini gak akan jauh-jauh dari wewe. Gue adalah korban selamat dari penculikan wewe. Gue tegaskan sekali lagi, gue korban selamat dari penculikan wewe. Artinya, jika ada korban selamat, maka tentu saja terdapat bagian di mana ada korban wewe yang tidak terselamatkan. Kembali ke 1996, di mana pengalamanku ini dimulai, aku saat itu tinggal di Jogja. Semua kehidupan keluargaku lancar-lancar saja. Bapakku seorang pekerja kantoran dan ibuku seorang guru GTT SD yang merangkap menjadi guru les ketika sore. Tentu saja, dengan kesibukan mereka berdua, aku pun ditinggal di rumah setiap harinya. Dari pagi sampai sore, umurku saat itu 9 tahun, tidak ada saudara, tidak ada sanak famili, hanya dititipkan ke tetangga yang kebetulan punya anak sepantaran usiaku. Entah aku ini anak aneh sejak kecil atau bagaimana, aku dari TK selalu berangkat sekolah sendiri. Pulang sendiri, tidak pernah diantar orang tuaku ke sekolah, tidak pernah ada perasaan takut ataupun cemas kemanapun seorang diri. Setiap hari, dari siang sampai sore, sehabis pulang sekolah, aku selalu bermain dengan teman-teman tetanggaku. Dari mulai yang sebaya hingga yang lebih dewasa. Bermain apapun mengikuti musim permainan yang ada. Dan kebetulan, yang ramai saat itu adalah utik. Permainan ini menggunakan 2 batang kayu kecil dan sebuah lubang sebagai media. 1 kayu digunakan untuk memukul dan 1 kayu lagi yang akan dipukul. Tim dibagi 2, tim pemukul dan tim penjaga. Bagi tim pemukul, mereka harus memukul kayu menggunakan kayu lainnya dari dalam lubang dan tugas tim penjaga adalah mengejar kayu yang terlempar dan melemparnya kembali sedekat mungkin dengan lubang tadi. Dan jarak lubang ke kayu tiap jengkalnya adalah waktu yang dimiliki tim pemukul untuk bersembunyi. Basically, ini adalah bentuk advance dari petak umpet tapi dengan penjaga 1 tim, bukan hanya 1 orang. Oke. Aku, almarhum Iqbal, dan almarhum Lukito kebetulan menjadi tim pemukul alias kami yang saat itu hendak bersembunyi dengan waktu yang ada. Kami berlari tunggang langgang ke arah kebun. Awalnya kami lari bertiga dan masih mendengar para penjaga meneriaki kemana arah kami lari meskipun kami sudah jauh dari jalan kampung. Lalu kejanggalan pun mulai terasa. Suasana tiba-tiba menjadi gelap seperti pukul 6 sore. Padahal aku ingat betul saat kami bermain tadi, azan asar. Saat kami bermain tadi, azan asar pun belum berkumandang. Yang mana itu sekitar jam 3, jam 4-an lah. Sebelum jam 3-an. Suasana kebun menjadi gelap, hening, dan sunyi. Bahkan aku tidak bisa mendengar apapun. Baik itu langkah kaki menginjak dedaunan kering, ataupun mendengar teriakan dari teman-temanku yang ikut lari bersembunyi. Aku menoleh ke segala arah, mencoba berteriak tapi anehnya tidak keluar suara apapun. Padahal aku sudah berteriak tapi
seperti suaraku lenyap begitu saja. Aku yang saat itu masih kecil pun ketakutan dan memutuskan untuk lari sekencang-kencangnya meninggalkan kebun, menghiraukan apapun yang ada di depan. Tapi yang terjadi sungguh tidak masuk akal. Sudah lama aku berlari dengan kaki kecilku, tapi aku tidak juga sampai di jalan kampung. Yang kulalui hanyalah beberapa pohon, padahal aku melihat jalan ada di depan mata, hanya berjarak beberapa meter. Namun saat lari, bukannya aku sampai ke jalan kampung, malahan aku hanya seperti berkeliling mengitari kebun. Aku yang memang dasarnya cengeng pun mulai menangis, memanggil bapak dan ibuku meskipun tidak bisa mengeluarkan suara. Kengerian tidak berhenti sampai di sana. Saat aku menangis, aku melihat ada sesosok berambut panjang dan duduk di kebun sedari tadi memperhatikanku. Aku pun mencoba bertanya jalan pulang kepadanya. Namun, saat aku mendekatinya dan melihat betapa hancur mukanya, aku pun menangis dan mengompol. Takut sekali kepada makhluk itu. Aku nangis sambil mengucek mata dan berjalan menjauhi si makhluk itu. Aku pun tertidur karena kecapean menangis. Oke. Saat bangun, aku berharap itu semua hanya mimpi. Namun, yang terjadi bukanlah seperti yang aku harapkan. Ternyata aku masih ada di kebun yang sama dan kondisi yang sama di mana aku tidak bisa mengeluarkan suara. Dan masih diamati oleh makhluk yang sama yang masih melayang di kebun. Aku pun mulai sadar jika waktu di kebun tidak bergerak. Karena dari tadi hari tidak semakin gelap atau menjadi terang oleh rembulan. Hanya suara khas sore menjelang malam. Aku mulai mendekati makhluk itu lagi. Kali ini, ku coba mengabaikan rupanya dan langsung mendekatinya. Dan saat sudah mendekatinya, tiba-tiba makhluk itu menghilang. Ku coba mencarinya di kiri dan kanan namun tidak ada. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata dia sedang memandangiku dari balik pohon yang lumayan besar. Aku mendekat kembali, sayup-sayup terdengar bunyi dedaunan kering yang diterpa angin. Namun yang aneh, tidak ada angin sama sekali. Tidak ada suara hewan, apapun di sekitarku. Seolah aku berada di ruang kedap suara. Lama-kelamaan aku jadi semakin lelah, semakin haus dan lapar. Aku pun hanya bisa menangis ketakutan ingin berteriak, meminta pulang layaknya anak pada umumnya. Namun apa daya, aku yang tidak mengerti tentang apa yang terjadi saat itu hanya bisa duduk lemas, berharap ada orang yang lewat dan melihat kondisiku dan menolongku. Aku pun hanya bisa tidur menahan rasa lapar dan rasa takut. Dan sama seperti sebelumnya ketika aku bangun, aku masih di tempat yang sama dan masih dilihat oleh makhluk berambut panjang itu. Dan masih tidak bisa bersuara. Aku pun hanya pasrah jika harus mati di tempat itu. Namun untuk yang terakhir, aku coba untuk mendekat ke makhluk itu lagi. Aku saat itu ingin bertanya, kenapa aku di sini dan kapan aku boleh pulang. Namun saat aku mendekatinya, aku seperti dihempas oleh angin. Angin itu tidak berhawa dingin maupun panas, hanya angin yang membuatku terjungkal ke belakang. Dan dengan terjungkalnya aku ke belakang oleh hempasan angin itu, seketika aku tidak ingat apapun lagi. Kemudian aku terbangun di sebuah grojogan, atau bisa dibilang level sungai, di mana air sungai turun ke tempat yang lebih rendah, membentuk seperti air terjun kecil. Aku memandang sekitar, aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apakah aku masih hidup atau mati. Namun satu hal yang pasti, kini aku merasa kenyang dan tidak lelah lagi. Aku pun heran. Karena aku tidak mengenal tempat itu jelas bukan sungai di sekitar kampungku. Aku pun menoleh ke kiri kanan untuk mencari siapapun yang aku mintai tolong. Namun semua sia-sia. Aku yang berusaha berteriak masih tidak bisa bersuara. Yang kulihat adalah air yang tiba-tiba meninggi hingga menyentuh tepi sungai, dan dari dalam air kulihat tubuh anak kecil yang sudah lama tenggelam. Dan akhirnya mengapung dengan kondisi kulit berubah menjadi putih biru pucat. Oh wow. Ku ambil ranting dan coba kulihat siapa anak itu. Dan aku pun makin ketakutan. Karena itu adalah almarhum Lukito. Aku pun menangis ketakutan, berusaha berteriak mengatakan pengen balik muleh, pengen balik pulang. Aku lari menyusuri tepi sungai yang membuat aku heran.
Air sungai itu tampak diam, bahkan tidak mengalir. Semakin jauh aku lari, semakin jelas juga pemikiranku kalau aku berada di alam berbeda dari kampungku. Wow. Karena sungai di kampungku itu menurun ke bawah, bukan mendatar. Aku masih berlari ketakutan, akhirnya tersandung sesuatu. Kulihat yang mengganjal pergerakan kakiku. Aku pun makin gak karuan antara takut dan lelah. Aku menoleh ke belakang dan kulihat ada tubuh yang sudah membiru dengan mulut menganga. Aku lihat kembali tubuh itu dan ternyata itu adalah almarhum Iqbal. Aku pun lari lagi dengan nafas masih tersengal-sengal dan akhirnya aku putus asa dan duduk di bawah pohon di tepi sungai. Aku sudah hilang harapan. Sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Aku pun duduk memandang makhluk berambut panjang itu yang masih saja mengikutiku. Masih ada loh ternyata. Aku masih terus menatapnya hingga akhirnya makhluk itu mendekat dan aku pun memejamkan mata. Aku benar-benar sudah pasrah. Kurasakan ada tangan yang mendorongku masuk ke sungai. Aku yang sedari kecil tidak bisa berenang, hanya bisa pasrah. Air masuk ke tubuhku. Aku pun engap-engapan menahan sakit di dada karena tenggelam. Aku hanya mendengar samar-samar, "Muleo, Muleo, Angger, Muleo. Pulanglah nak, pulanglah," suara dari ibuku. Aku sangat mengenal suara itu. Aku ingin menjawab tapi aku sudah setengah tak sadarkan diri. Ternyata pengalaman burukku itu terjadi selama 5 hari. Ya, 5 hari. Aku menghilang dari rumah selama 5 hari lamanya. Aku ditemukan warga di perkebunan tebu, berjarak mungkin kurang lebih 2 km dari rumahku. Padahal perkebunan tebu itu di sebelah selatan rumahku. Dan tempatku bermain berada di utara rumahku. Yang anehnya lagi, sungai di kampungku itu ada di sebelah utara, sekitar 500 meter dari rumahku. Ku dengar 2 temanku yang meninggal ditemukan di tempat berbeda dariku. Mereka ditemukan di kebun. Tempatku menghilang dengan kondisi basah dan sudah mulai membusuk. Itu yang masih jadi misteri. Padahal menurut warga dan sepengetahuanku, jarak antara kebun itu dan sungai lumayan jauh, sekitar 300 meter. Seharusnya tidak mungkin mayat yang sudah hilang hampir seminggu masih basah kuyup seperti habis berenang. Aku pun dirawat di salah satu rumah sakit di Jogja selama hampir 2 minggu karena kurang gizi dan dehidrasi berat. Saat aku dirawat, banyak sekali orang yang datang menjengukku. Bahkan ada 4 orang abdi dalam keraton Ngayog Jakarta datang dan mendoakanku. Mereka bercerita panjang lebar jika sebenarnya aku diculik wewe dan meminta keluargaku berpindah ke rumah kerabat yang jauh dari Jogja sementara sampai asal muasal makhluk yang membawaku bisa diamankan dulu. Takutnya sesuatu yang lebih buruk akan menimpaku. Sejak saat itu aku menjadi fobia dengan air. Aku bahkan tidak berani untuk berenang, jangankan berenang. Melihat sungai dari jembatan pun aku sudah ketakutan sekali. Tidak hanya sampai di situ, saking buruk sekali pengalamanku hingga hari ini aku tidak berani lagi jika keluar rumah di sore hari sendirian. Bahkan ke masjid pun jika sendiri aku tidak berani. Kurang lebih itu kisahku. Kisah ini nyata dan memang benar ini yang aku alami. Saksi hidup banyak sekali. Bahkan jika ada yang meragukan bisa datang ke Mbah Gipah, abdi dalam daerah Candi Ijo Jogja yang masih gesang hidup, yang selalu aku kunjungi setiap bulan untuk memberiku wejangan hidup. Dialah orang yang memberitahu orang tuaku di mana aku saat aku hilang dan orang pertama yang menemukanku. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gua Fel Somad sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.